Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Naikkan pujian ini dengan hati bersyukur. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa pagi hari ini dalam acara renungan harian dan kita akan diberkati saudara yang kasih Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, yaitu firman-Mu malam ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kembali saya tertarik dengan ucapan Tuhan Yesus, janganlah kamu khawatir.
Saudara yang kasih Tuhan, dan kalau kita pikir-pikir, memang kemarin-kemarin saya sudah bicara bahwa kekhawatiran itu merupakan hal yang umum, saudara. Kekhawatiran mewarnai semua bidang kehidupan manusia. Apapun pasti kita pernah khawatir. Tetapi hari ini kita bisa melihat kenapa Tuhan Yesus melarang kita untuk khawatir. Bahkan di dalam Injil Matius pasal 6 dikatakan ayat 25 dan seterusnya, 4 kali Injil Matius mengungkapkan jangan kamu khawatir. Yang pertama, bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan, lebih dari ciptaan yang lain, burung dan bunga di padang. Yang kedua, karena Bapa kita yang di surga tahu akan kebutuhan kita. Nah, saudara, jadi kalau Bapa di surga tahu akan kebutuhan kita, kenapa kita masih khawatir? Karena kita kurang percaya. Kenapa kita kurang percaya? Karena kita tidak memiliki iman. Dan inilah yang dikatakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Hari ini saudara, bagian yang ketiga, kenapa Yesus berkata supaya kita jangan khawatir? Karena hidup kita di dalam kerajaan Allah. Kalau kita perhatikan dalam ayat 33 Matius pasal 6, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, di poin yang ketiga Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita dalam kerajaan Allah. Apa yang masuk dalam kerajaan Allah? Prioritas hidup kita pada kerajaan Allah. Yesus memberikan satu langkah yang pasti untuk kita tidak perlu khawatir. Alkitab berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Prioritas utama hidup kita pada kerajaan Allah. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita memikirkan hal-hal surgawi, maka di situ tidak ada kekhawatiran. Sebab Alkitab berkata dengan jelas bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi pada waktu bangun tidur pagi-pagi, jangan ingat utang dulu. Jangan ingat penyakit, jangan ingat kesusahan. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan pagi hari. Malam hari selesai semuanya diberkati, kita adakah ucapan syukur kita kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih kalau sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberkati, menjaga kami. Itu yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan malam ini. Sekarang waktunya kami untuk bisa tidur, besok bangunkan kami dalam keadaan segar kembali. Itu yang Tuhan mau. Pagi hari kita datang kembali seperti lagu sekolah minggu, Bapak Ibu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Luar biasa, sudah akan menikmati suasana surga turun atas kita. Hebat kan? Nah saudara, yang kedua, ya, hidup kita dalam kerajaan Allah itu berbicara menyerahkan kekhawatiran itu kepada Allah. Menyerahkan beda dengan berserah. Menyerahkan, memindah tangankan, saudara. Kalau berserah, semua biar kehendak Tuhan. Kalau menyerah, itu bahaya. Itu udah putus asa. Ketika kita menyerahkan itu kekhawatiran kepada Tuhan, biarkan tangan Tuhan yang bekerja.
Biarkan tangan Tuhan yang bertindak. Biarkan tangan Tuhan yang akan menopang kita. Dan izinkan Allah bergerak atas kita. Ini ketika Tuhan izinkan bergerak atas kita, di situ tidak ada kekhawatiran, di situ tidak ada kecemasan, menjadikan hidup ini semakin indah bersama dengan Tuhan. Oh haleluya saudara. Dan yang ketiga saudara, hidup dalam kerajaan Allah artinya saudara kita memiliki iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan. Apapun bagaimanapun situasi yang kita hadapi hari ini, saudara tidak akan lepas imanmu. Kekuatan adalah masalah hidup kita dengan kebutuhan kita. Namun saudara, iblis memanfaatkan kekuatan itu untuk menggoncangkan iman kita. Ingat saudara, ingat, kita harus ingat bahwa iblis tidak diam saja. Iblis mau bergerak oleh masalah yang kita hadapi. Supaya apa? Supaya iman kita akan kalah, menggoncangkan iman kita. Ketika kita memiliki iman yang teguh, itu adalah kekuatan di dalam masalah hidup kita. Itu adalah sebuah kebutuhan yang membuat kita tetap tegar. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, milikilah iman yang teguh. 1 Petrus dikatakan iblis siap menerkam kita seperti singa yang sedang lapar, yang sedang lapar banget saudara. Nah inilah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketika kita memiliki iman yang teguh, saudara tidak akan tergoyahkan dalam hidup ini. Seperti lagu yang dibawakan, yang dikarang oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko saudara. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Wih hebat saudara. Ini kalau saudara hayati lagu ini betul-betul saudara. Ini lagu ini diciptakan oleh hamba Tuhan Pendeta Insinyur Niko. Ini lagu kelas tinggi saudara. Saudara yang kasih Tuhan, lagu ini berkata apapun yang terjadi dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Nah, saudara, jadi apabila sudah tidak memiliki iman yang teguh, jangan harap bisa nyanyi lagu ini saudara. Lagu ini muncul ketika kita memiliki iman yang benar-benar luar biasa, yang benar-benar hebat saudara. Dan lagu ini akan memberkati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketika kita menyadari bahwa hidup kita dalam kerajaan Allah, maka di situ hidup kita akan tetap diberkati Tuhan. Situasi dunia yang sangat menyeramkan sudah tetap berjalan terus, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara akan digenapi. Dengar hari ini firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini, ya saudara, supaya kita jangan khawatir dalam hidup kita. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Satu pelajaran yang terindah pagi hari ini Tuhan, kami mengingat bahwa Tuhan mengajarkan dalam hidup kami supaya kami tidak perlu khawatir. Kami berharga di mata Tuhan. Kami lebih dari ciptaan yang lain. Kami bersyukur Tuhan, karena Bapa di surga tahu akan menjadi kebutuhan kami. Bahkan kami bersyukur untuk pelajaran hari ini yang begitu indah. Kami melihat bahwa hidup kami dalam prioritas kerajaan Allah. Hidup kami dalam kerajaan Allah. Ketika kami hidup kami dalam kerajaan Allah, maka di situ kami bisa melihat kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami kalau selama ini mungkin tanpa kita sadari, seringkali kami khawatir, kami takut, kami cemas. Tapi hari ini biar kiranya Roh Kudus akan membimbing kami, Roh Kudus akan menghibur kami, Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa melihat apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kami akan digenapi oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, rumah tangga diberkati, perekonomianmu akan diberkati, anak-anakmu tidak akan kekurangan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat dalam Tuhan. Oh ya, saudara jangan lupa nanti malam ada acara live Instagram saudara, 7:30 sampai 8:30 malam live Instagram. Jadi Bapak Ibu yang mau tulis pokok doa di WA, di Instagram sudah bisa tulis di chat let. Nah saudara bisa tulis, nanti kru saya tim dari Instagram akan menulis dan kita akan berdoa. Saudara yang mungkin karena waktu 1 jam yang sampai terlewat ya mungkin belum didoakan, kita tetap berdoa. Tuhan memberkati. Besok malam 7:30, 8:30 Tuhan berkati. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.